semuanya, welcome to Girls Talk Area, channel yang akan membahas seputar beauty, women's health, and relationship. Kali ini bersama dengan aku Anissa dan sesuai dengan thumbnailnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diketahui terkait kesehatan mental. Emangnya mental kita juga punya kesehatan ya? Bukannya kita tetap bisa menjalani hari hanya dengan menggunakan kekuatan fisik? Kenapa sih kita perlu mentingin kesehatan mental? Apakah menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik? Pasti pertanyaan itu sering kali muncul ya di pikiran kalian. Gak perlu lama-lama lagi, yuk langsung masuk ke pembahasannya. Untuk kesehatan fisik, biasanya kita selalu sadar tuh kalau misalnya ada suatu hal yang gak beres di diri kita. Misalnya kita mau sakit nih kayak mau masuk angin, pasti ada tanda-tandanya kan, kayak ngerasanya badannya gak enak, atau kita ngerasa mulai mau pilek, kita mulai bersin-bersin, dan kita pasti langsung cepet-cepet cari obat atau ke dokter atau istirahat yang cukup biar penyakit itu gak makin-makin. Nah, tapi lain halnya dengan kesehatan mental. Kadang mental kita lagi ngerasa gimana-gimana, kita itu kayak menyangkal, enggak, aku enggak mungkin kenapa-kenapa, kayak aku pasti kuat kok menjalani hari-hariku yang kayak gini. Padahal nih ya, sebenarnya mental kita tuh juga punya rasa lelah loh, kalau misalnya tiap hari harus terus-menerus menghadapi berbagai masalah yang rasanya tuh kayak kompleks banget. Nah, salahnya kadang tuh kita suka menyangkal itu tadi, menyangkal rasa lelah yang mungkin kita rasakan. Dan sebenarnya kalau kita mau menengok lebih dalam lagi, ada keterkaitan antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Ada sebuah istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa antara fisik dan mental sebenarnya itu memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan pernah menyepelekan kesehatan mental ya, karena sebenarnya kesehatan mental itu juga sangat perlu diperhatikan layaknya kita memperhatikan kesehatan fisik kita. Kemudian suka muncul pertanyaan baru. Wajar nggak sih kalau kita ngerasa capek dan pusing terus kita nangis? Apakah kalau nangis itu pertanda diri kita lemah dan gak berdaya? Girls, sebenarnya menangis itu tuh wajar banget loh. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat. Setelah kalian meluapkan segala emosi kalian dalam bentuk menangis, maka kalian juga harus siap untuk bangkit. Hadapi apa yang sedang kamu hadapi. Gak perlu selesai semua dalam satu waktu yang sama. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, karena kamu juga harus mementingkan kesehatan mental kamu sendiri. Terkadang nih ya, ada orang yang sebenarnya mentalnya itu ngerasa udah terganggu, tapi ketika orang itu mendengar omongan dari orang lainnya tentang dirinya, justru rasanya makin down dan makin hancur. Sebenarnya hal yang perlu diketahui bersama adalah tiap orang memiliki batas ketahanan yang berbeda-beda ketika ia menghadapi suatu permasalahan. Dan ini juga berkaitan dengan manajemen stres yang ia miliki. Nih ya, misalnya kita melihat secara langsung atau mendengar secara langsung apa yang terjadi atau apa yang menimpa orang lain, kita tuh nggak pernah benar-benar mengerti apa yang sedang mereka pikirkan dan apa yang sedang mereka rasakan. Untuk itu, jangan pernah menghakimi apa yang sedang orang lain pikirkan, apa yang sedang orang lain rasakan. Tetap berikan mereka dukungan dan selalu tebarkan kebaikan. Girls, dari segala macam permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, tentu mental kita juga perlu sesuatu yang bisa bikin dia lebih rileks. Sebenarnya mental kita juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketika mental kita sudah lelah, self-healing merupakan salah satu cara yang cukup ampuh untuk dapat mengembalikan pikiran dan juga mental kita agar bisa lebih rileks dalam menjalani hari. Sebenarnya cara-cara penyembuhan atau self-healing yang dilakukan tiap orang itu tuh bisa berbeda-beda. Ada yang suka mendaki gunung dan mencari ketentraman di dalam alam terbuka dan sekaligus merefleksikan diri mungkin. Ada juga yang suka tidur seharian, ada juga yang suka bermain hewan peliharaan, dan ada juga yang suka membaca buku. Nah, sebenarnya membaca buku itu tuh tidak cuma berguna untuk self-healing semata ya, tetapi di dalam buku itu kita juga bisa menemukan wawasan yang baru
Nah, sekarang aku pengen merekomendasikan kalian sebuah buku bacaan yang cocok banget dibaca buat kamu-kamu yang usianya 15 hingga 20-an atau 30 tahun yang mungkin sekarang lagi ngerasa kok hidup ini begini ya, kok hidup ini begitu ya, ngerasa semuanya tuh terlalu kompleks dan kalian membutuhkan sesuatu yang bikin kalian tuh lebih kuat. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk membaca buku yang berjudul Ambivert karya Arsy Mentari. Buku ini pertama kali dicetak pada April 2020 lalu, ya sekitaran 1,5 tahunan. Di sini bukunya tebalnya 114 halaman. Menurut aku dari desainnya udah oke banget, udah sangat menarik. Dan juga di belakang halamannya, di belakang bukunya ada pilihan-pilihan kalimat atau pilihan-pilihan paragraf yang menurut aku sangat-sangat memantik kita untuk ingin tahu lebih lanjut terkait isi dari buku ini. Coba aku bacain ya bagian belakangnya. Anak bertumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa dan menua. Begitu banyak peran yang dijalankannya dalam kehidupan, membuatnya menjalani dua wajah atau lebih yang tidak jarang serupa dua arah berlawanan, bahkan bagai dua persimpangan yang menarik ulur hatinya. Pengalaman membuatnya selalu terkikis, terukir, terjungkir. Hingga tak jarang ia memilih untuk menjalani keseharian dengan kepura-puraan. Tokoh aku, seorang anak perempuan dari golongan masyarakat umum, mengalami dilema itu. Dilema yang bisa jadi mewakili kisah anak perempuan lainnya di sekitar kita yang sedang mencari jati dirinya. Bagaimana pola asuh hingga persahabatan, pengkhianatan, dan asmara seolah membuatnya terpaksa mengenakan berbagai persona. Topeng-topeng yang terbentuk tanpa sengaja, topeng-topeng yang ingin dilepaskannya tanpa tersisa untuk menemukan jati diri. Kurang lebih seperti itu di bagian cover belakangnya, udah sangat menarik kan? Dan aku juga pengen nunjukin beberapa part yang emang benar-benar aku suka banget, yang bikin aku ngerasa kayak, ternyata bener ya kayak gini ah. Ini aku bacain ya, di halaman 90 udah aku tandain. Nah, aku cari halamannya. Di bagian sini, aduh nggak kelihatan, nanti aku tempel di sini ya. Aku takut mengulangi kesalahan yang sama meski berkali-kali juga terjadi. Aku tidak ingin memiliki terlalu banyak penyesalan, namun kesalahan dan penyesalan adalah salah satu mata pelajaran hidup dan semua orang pasti mengalami. Kayak gitu. Jadi kurang lebihnya penulis ingin berpesan kepada kita, biarpun kita sering kali merasakan kegagalan atau mungkin merasakan penyesalan, ya udah jadi ini tuh sebagai pelajaran hidup biar kedepannya kita bisa jadi orang yang lebih baik dan gak berlarut-larut di masa itu. Kemudian ada lagi di halaman 107 di sini dikatakan bahwa dunia ini memang tempatnya mencari, maka jika sudah merasa menemukan, mungkin itu persinggahan, bukan pelabuhan. Jangan berhenti karena lupa diri. Sebenarnya pemaknaan dari kalimat ini tuh bisa beda-beda ya antara satu orang dengan orang yang lain. Untuk kalian yang tertarik ingin membaca buku Ambivert ini, kalian bisa cari di akun Instagram @tepisrisau. Di sana nggak cuma jualan buku, tapi juga ada review buku, ada ngasih kutipan-kutipan buku, dan seterusnya. Kalian bisa cek ya. Semoga pembahasan dari kami dapat bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video kami ya. Thanks for watching and dadah!